Kan diusahakan jangan membuat diri lo punya waktu hanya sendiri saja di kamar, karena itu akan berdampak buat diri lo sendiri malah makin memburuk terkadang. Jangan Nggak jangan. sakit. Hello, welcome back to podcast Malam Satu Suntuk by Madman Society. bersama gua Dandi. Gue Irfan. Dan gue Doni. Kita kembali lagi guys setelah Yoi. sekian lama. Betul. Kita di season 2 saat ini. Welcome to season Iya. 2 my man. Season 2 seperti semua teman-teman lihat atau kamu lihat, kita udah kelihatan sekarang orang-orangnya. Biasanya kan sebelumnya di season 1 kita podcastnya di audio ya. Betul. Iya betul. Pakai Spotify aja. Sekarang selain di Spotify kita sudah tampil di YouTube. Betul. Yes. Sekarang kelihatan mukanya. Betul. Gimana, ganteng-ganteng? Nanti jangan lupa Ganteng. di subscribe YouTube-nya Alright, Malam oke. Satu Suntuk. Yes, siap. Dan juga apa kabar kamu semua di luar sana? Pendengar-pendengar setia gimana? Udah sayang belum sama kita? Nah, Harusnya sih udah sayang 10 ya. episode udah sayang harusnya ya. Harusnya udah sayang. Iya, harusnya udah berepisode, harusnya udah sayang Iya. sih. Iya. Makanya jadinya podcast kesayangan. Yoi. Harusnya udah ada di top list untuk Spotify listen-nya tuh, Kak. Betul. Iya, betul. Masuknya udah ke playlist. Dan juga kita akan terus membuat atau membahas materi-materi yang asik, materi-materi yang mungkin lagi happening juga ya Betul. di Inspiratif. tengah-tengah remaja juga. Inspiratif gue nggak yakin sih. Inspiratif nih. Inspiratif berat loh, kayak aduh temanya lagu-lagunya lagu sedih gitu kan. Enggak, bagi orang-orang yang open mind gitu kan Iya. bisa menyaring omongan kita dengan sisi positifnya itu Betul. inspiratif, Bro. Iya. Iya kan? Iya, pasti banget. Tapi buat itu. orang-orang yang konservatif, Kamu jangan dengar podcast ini. Kata-katanya kasar, tapi tidak lagi. Udah, ya. Nggak aman. Makanya dengerin ini jangan deket orang tua. Anyway, kita sekarang mungkin kalau teman-teman lihat suasananya kok beda ya. Betul. Tempatnya kok asik gitu ya. Iya. Kalau teman-teman tahu kita lagi ada di Items Coffee. Betul. Yes. Ini cafe yang cukup terkenal di Betul. Kelapa Dua Coffee shop ya. Coffee Ya, Shop. coffee shop. Terdekat dari Tangerang kota ya. Iya. Betul. Mah dekat gak sih? Deket lah. Deket lah. Karena kita di kabupaten. Oh iya, kabupaten yang sangat-sangat ini Tangerang mewah. tuh nggak terlalu besar sih menurut gue ya. Karena mau kemana pun ya deket-deket aja sih. Iya, Tangerang muram tanpamu lah. Wah. Waduh. Nanti tinggal tunggu aja ada Instagram Tangerang tidak tidur. Waduh. Tangerang belum tidur kali ya. Tangerang lahir tuh saat Tuhan sedang tersenyum. Wah. Maaf ya Pak Rizvan Java. Lebay anjing. itu quotesnya sih Ini di Bandung. Bandung. Bro. Yes. Bandung. Ya. Items Cafe ini ada di Kelapa 2, tepatnya di depan Medina Apartemen. Yes. Kalau yang tahu ya, dan Yeah. juga nggak jauh dari kampus Gunadarma. Jadi Yeah. buat teman-teman yang kuliah di Gunadarma, Oh ya harus boleh mampir banget. sih. Benar. Tapi kalau udah tatap muka belum ya? Betul. Lagi Kayaknya pandemi. udah mau mulai. Be. Beberapa udah mulai. ada. Iya. Lu, lu cara manggil teman-teman di luar sana yang buat kesini jangan kayak gitu Pak. Gimana? Gimana? Pegang. Sokin bang. Sokin gini. Ngopi bang, lu Iya. asik banget. Palanya belum dikunci stang. Aduh gila. Ya pokoknya thanks to lah buat Items Cafe. Cafe. Iya. Udah Sponsorin tempat yes ini. support kita untuk Iya. memberikan tempatnya. Betul. Dan waktunya. kopinya juga. kopinya asli. Ini signaturenya ya bro. Iya ini signature apa? Aren. Kopi susu Kopi gula. susu gula aren. Yoi. Gila. Ini tuh sabi sih. Betul. Dan rasanya juga pas. Betul. Menurut gue pas. Iya. Gue termasuk yang suka kopi ya. Betul. Iya. Gue bukan orang yang beli kopi Starling aja, tapi gue juga semua kopi gue cobain. Oke. Betul. Sama gue bullshit. juga. Dan gak lupa juga podcast kita dipersembahkan oleh Cemilan by Dapur Ningrum. Yoi. Dan buat teman-teman yang pengen beli cemilan sambil santai, sambil Netflix and chill, dan ada yang masuk, jangan lupa sambil nyemil. Masuk itu masuk cemilannya. Iya. Ini mulai diangkat bro. Boleh lah angkat tuh. Dan buat teman-teman ini FYI juga yang mau beli cemilan di Dapur Ningrum bisa dipesan melalui Instagram dengan kode referral atau kode di hashtag malam satu suntuk dan dapatkan promo sebesar 10% potongan. Kapan ya? Itu usus balado. Lu Itu jadi sih, jadi konten ASMR. Coba lu. Geli. Jangan deket-deket, sorry. Tapi ini termasuk favorit gue. betul. Ini usus. Usus. Usus Bapak.
Kayaknya ususnya pakai Yakult ya. Karena bersih. Bersih. Oke. Udah makannya Pak. Ayam kan ya? Hah? Ayam. Ayam dong, jelas. Kalau usus kalah jengking mau. Gila. Enak ya. Dapur Ningrum. The best. The best. Jangan lupa dicek di Instagramnya ya untuk Yes. katalog makanannya. dua ini gokil ya. Gokil. Ditambah kopinya ini, Nah, kopinya Item Coffee. Terus Ini nyemil. ini Dapur Ningrum. Bisa banget. Gila ya. Gue senang banget sih, udah lama banget gak ketemu lu berdua. Iya. Ini gimmick doang sih sebenarnya. Padahal gue satu kantor. enggak padahal semalam juga udah technical meeting. Bohong aja gimmick di depan kamera ya. Iya. Tapi gimana lu kabar lu berdua? Irfan, Doni. Gue enjoy. Enjoy apa? Baik. Feeling good. Feeling good. Feeling good. Lakasut. Makasih. Lu gimana Dan? Gue gak mau lanjutin nyanyi. Lu tau lu berdua kayak Saipul Jamil. Iya bangke. Lu gimana Don? Kalau gue sih kondisi fine-fine aja. Ganti oli udah. Aduh. Ya kan? Motor. Ya. Oh ya. Ini kenapa sih? Iya. Apa enggak? Enggak, untuk lu jelasin. Kalau tadi Iya. kalau lu jelasin susah. Iya. Jadi multi persepsi gitu. Harusnya buat teman-teman yang sambil dengar podcast ini dan ngelihat kita dengan kabar yang baik aja, kalian semua harus termotivasi untuk jadi orang yang lebih produktif lagi. Wah, Yoi. langsung keluar kata-kata mutiara untuk di Iya. awal ya gila. Iya. Tapi anyway nih, mungkin kita lagi baik-baik aja. Tapi gue yakin di luar sana banyak teman-teman yang sedang tidak baik-baik saja. Betul. Karena mostly gue liat di status-status sekarang ya kayak di Instagram atau Yes. di WA, Yes. Twitter. ada story ya, Twitter juga. Banyak yang mengeluh, duh hidup gue tuh kayak berat banget. Waduh. Duh gue sendiri banget nih. Kayak beban ditanggung Emang sendiri berat gitu. bro karena Anda beban keluarga. Berarti dia yang berat bukan hidup ya. Anjir rebahan mulu sih ya. Itu maksud gue saking sering ya gue menemukan Iya. hal-hal tersebut. Buat orang-orang yang hidupnya berat, Anda tuh waktu masih di sorga, waktu belum diutus ke bumi, Anda tuh milihnya expert. Choose level ya. Anjing game Medium, hard, expert. Coba, nggak bisa di restart ya ya kan? Dandi, kamu milih apa gitu kan? Easy, oke, easy dong hidupnya. Doni ya kan? Medium. Kamu milih apa? Medium. Easy ya kan? Milih langsung expert ya kan? Gak taunya Anjir susah. Ini gue bikin Udah di save gak bisa. bikin celotehan ke Tuhan gini, ya Allah, kok gini. masih bayu udah merenung. Udah kena mental. Plasentanya masih nempel udah merenung. Udah kena mental. Udah kena mental. Bangke. Anjing nih dia. Game. Tapi bener ya, saking seringnya gue melihat di sosial media gitu, teman-teman gue atau siapapun lah ya yang gak gue kenal selalu mengeluh gitu. Kayaknya sekarang orang tuh terbuka untuk apa yang mereka rasakan gitu. Iya betul. Iya. Ekspresif banget khususnya di Twitter. Twitter kan kayak Treat bro. platform yang memang bebas untuk lo kayak ngejurnal aja tuh. Berekspresi Iya. juga. Ya lu bebas berekspresi di situ karena ya lu just text aja. Beda sama Instagram kan memang Iya. for show off Iya. what you have gitu kayak. Dan viralnya tuh gak disangka-sangka karena bisa viral tiba-tiba gitu Iya, kan. betul banget. Jadi makanya sekarang karena gampang viral, orang-orang ekspresif, jadinya tersebar lah. Dan jadi suatu culture atau ya yacht culture juga Iya. jatuhnya. Dimana orang-orang nih banyak yang sambat atau ngeluh ya. Iya. Yang tiba-tiba, aduh gue mental illness nih. Atau Iya. gue bipolar or something like that. Iya. Kayak dikit-dikit langsung ngomong lu kena penyakit mental gitu. Padahal Iya, lu gak betul. bisa ngedeskripsi dulu nih penyakit Iya. mental tuh sebetulnya apa sih gitu kan. Makanya. Enggak justru karena pada saat dia membaca definisi penyakit mental itu apa atau bipolar itu apa, karena ada yang kayak Ngerelate gitu ya. nge-relate gitu kan kayak anjir nih gue banget nih. Korban artikel. Padahal lu cuma di poin 1 misalkan gitu. Iya, Kalau misalkan emang keseluruhan ya mungkin lu udah bipolar edik banget menurut gue. betul. Betul. Tapi gue gak menutup kemungkinan dan gak bukannya gak care sama yang memang bener-bener merasakan atau mengalami mental illness beneran Iya. gitu. Pasti beberapa teman gue gitu. Kayak Iya. enggak bukan gue. Lu percaya kan? Iya. Temen gue tuh maksudnya apa? Iya. Ya udah lanjut bro, Teman-teman lanjut bro. Buat teman-teman yang simak podcast kita dari season 1, kalau udah ada kata-kata ada temen gue, Capek gue. ada temen gue, paham lah. Padahal ya. gue sendiri gitu ya. Iya, bro. Anjir. Tapi beneran ada temen gue. Dua sih ya. Tapi gue bahas satu dulu. Jadi gue itu udah temenan dari semester 1 lah. Ini teman kampus gue gitu. Yes. Gue melihatnya kayak biasa aja, nggak ada masalah kayak yang fine aja di depan gue atau anak-anak kampus gitu. Oh. Sampai pada akhirnya pas udah lulus kuliah, gue lulus baru tahun 2020 kemarin, gue sempet kontekan sama dia dan dia mereveal suatu fakta yang baru gue Yes. tahu, di mana ternyata dia itu mengidap bipolar.
Sampai dia benar-benar di fase sudah konsultasi sama dokter psikiater dan dia menggunakan obat dari psikiater tersebut gitu. Dan akhirnya gue tanya dong, lu sejak kapan gini ada mengidap bipolar ini gitu? Dia bilang semenjak dari zaman kuliah gitu. Gitu. Baru. Ya udah lama dong. Maksudnya kayak dalam artian dari semasa dia kecil sampai ke di umur dia kuliah itu kan. Berarti itu jatuhnya karena trauma ya, Bro? Sebenarnya baik lagi sih kalau bipolar, gue nggak tahu ya penyebab. Karena kan timbulnya pada saat dia dewasa dong, pada saat dia kuliah. Gue nggak cari tahu sampai benang merah kemananya dia tuh kenapa bisa tiba-tiba bipolar. Pada intinya sih gue lebih baik dengerin apa yang dia sampein. Gue tanya dong. Karena lu takut apa-apanya. Mending lebih baik lu dengerin aja ya. Iya, gue dengerin aja. Karena pada saat itu lu lagi berdua kan, dan gak ada orang. Enggak, anjir, gue bipolar kan tiba-tiba dari baik tiba-tiba jadi jahat gitu. Tiba-tiba lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba wacok kayak gitu. Enggak, gue ya dengerin. Gue kan sempet aware dia tuh punya temen satu geng. Yes. Dia tuh selalu bareng-bareng sama geng ini. Gue tanya dong, teman-teman tahu nggak sih soal ini? Kayak mereka bantu lu atau gimana support? And dia bilang mereka tahu, cuma mereka tuh menganggap malah ngebecandain. Kayak gitu doang gitu. Iya, kayak lu mah mending lah gua. Ya, itu kata-kata paling brengsek gitu semua. Hidup gue udah gini. Itu kata-kata paling brengsek gak sih sebenarnya? Itu sangat tidak membantu sih untuk orang-orang yang lagi begitu, tiba-tiba lu timpalin dengan lu mah masih mending, gua nih udah susah bla 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 gitu. This is not competition gitu kan. Itu tuh bukan kompetisi. Nah, temen gue merasa itu di saat dia butuh support secara psikis, ternyata teman-teman terdekat yang akrab sama dia tuh nggak mendukung, malah bikin jadi lelucon gitu. Lagi olok-olok ya. Iya, malah it's a big deal, it's a serious things gitu. Jadi menurut harus dibantu banget. Tapi dari situ gue paham gitu, ternyata orang-orang kita nih Indonesia rata-rata masih belum teredukasi yang namanya mental health atau mental illness gitu. Dan mereka nggak tahu cara nanganin atau merespon orang-orang yang bilang, gue mental illness nih, gue PTSD, gue bipolar atau apapun gitu. Jadi sesuai tema kita, jadinya semua akan kena mental pada waktunya. Karena penanganan yang kurang gitu. Iya, karena menurut gue kena mental tuh bukan berarti ini ya bro, bukan berarti bercandaan. Enggak. Sorry, maksud gue bukan berarti itu penyakit yang benar-benar penyakit banget ya. Karena accident itu adalah membuat lu menjadi dewasa nantinya. Karena itu lu akan berpikir secara kritis gitu kan. Betul. Karena mental kan adalah berarti ada kata-kata orang atau siapa kayak temen lu kayak pokoknya orang itu bener-bener pas banget relate ke hati lo gitu. Iya, dan itu menurut gue adalah kena mental gitu kan. Beda lagi dengan yang namanya mental health adalah ya gimana proses lu bisa sembuh ya. Itu definisinya. Jadi kita mengotakkan lagi untuk pembahasan ini ya tadi itu. Semua kena mental ya karena betul. Tapi itu juga jadi ini bre. Ada kaitannya dengan mental illness juga bisa. Misalkan dalam suatu keadaan gitu di mana satu orang ini dibully. Dibully melalui verbal atau dari tindakan. Banyak banget kasus sih. Banyak banget. Ini sangat kejadian yang dominan menurut gue, banyak banget kalau lu cari, dan orang-orang yang mengalami pasti juga banyak kalau survei. Nah, jadi ya itu dari dibully secara verbal atau tindakan itu membuat kena mental tadi. Dan dampaknya juga lumayan loh. Sampai tua sih. Ada yang namanya PTSD. Kalau gue baca ya, PTSD post traumatic stress disorder. Jadi dia itu terpicu karena trauma dari masa lalu, entah kejadian atau suatu momen yang memang bikin dia merasa tidak nyaman. Jadi di saat kedepannya di suatu kegiatan biasa dia tiba-tiba menemukan pemicu atau trigger yang dia mengingat kejadian itu, dia langsung bereaksi. Nah, ada dua reaksi. Kalau menurut gue ya, reaksinya dia trauma atau misalkan dia jadi takut sendiri. Kalau reaksi yang kedua ini yang bahaya. Dia nggak terima dan dia pengen orang lain ikut merasakan. Iya nggak sih? Ya kan kayak alasan senioritas. Itu tuh kalau menurut gue, kayak wah gue dulu diginiin nih sama senior gue. Iya betul. Gue pengen junior gue merasakan hal yang sama. Dulu gue disuruh makan nasi udah jatuh ke lapangan. Junior gue harus juga. Gitu. Mungkin senior lo merasa dirinya tuh seniornya itu udah menjadi versi terbaik dalam hidupnya, berarti secara nggak langsung mungkin dia pengen si junior, kalau dari segi positif ya, juniornya harus merasakan yang sama biar dia bisa menjadi versi yang terbaik dalam hidupnya gitu. Itu sih dalihnya ya. Tapi nggak bisa. Cuman kan sebenarnya nggak bisa. Hidup orang nggak bisa disamain. Benar. Jadi akhirnya jadi tradisi sih di suatu instansi gitu.
Iya benar. Jadi budaya ya. Jadi Dan- kayak perloncoan ya. Iya, dan Iya. yang lagi ngetren lagi yang di suatu lembaga negara itu kan yang yang pensensoran Indonesia yang 3 itu, huruf itu ya. yang pensensoran Iya. itu kan parah ya, Itu Ben, ya? parah. Dia awalnya dia normal-normal aja dan jadi kena mental gitu Iya, betul. ya kan. Karena dia menahan. Dia dibully. Itu tadi loh. Karena dia ketakutan yang dirundung kayak begitu ya. Ya. Dan dia tuh kayak bingung harus cerita sama siapa atau dia lapor ke siapa. Pada akhirnya dia pressure bertahun-tahun ya kan dia bilang. Iya. tuh. Bertahun-tahun. Itu udah terjadi bertahun-tahun. Akhirnya secara psikis juga terganggu dia. Iya. Gak nyaman. Dia tiap hari juga takut bawaannya. Itu Iya. yang kasusnya ini kan ya, yang ngeblow up alat pancing kan, Alatnya apa? alat pancing. Kenapa? Itu yang di show itu kan, di foto terus disebarin alat pancingnya. Alat pancing tau Gue gak? mikir berarti kita semua punya alat pancing ya, Bro. Alat pancuran kencing. Enggak. Alat pancuran kencing. Enggak, gue mau nanya, lu tuh nongkrong di pos ronda mana sih? Anjing, jokes dari planet mana ya? Gue tuh gak pernah Gue mau nanya, lu tuh nongkrong di pos ronda mana sih? Lu main gaple apa main remi? Enggak pak, gue gaple pak. Aduh anjing. Ini kalau di tongkrongan diludahin nih. Gue kena mental. Parah asli. Pangke Doni. Tapi kan itu kan kasusnya kan, dia Iya. ditelanjangin, Lebih detail. Iya. foto disebar, terus Oh dibully. di spidol itunya ya. Gua nggak Iya, tahu. iya bener. Gue gambarnya apa ya? Gambarnya itu juga lagi. Gambar barang. Gambar barang di barang. Aduh anjir. Nggak boleh dibercandain. Oh, iya. Nggak boleh Ya dibercandain. kita prihatin Kita dengan mendukung kejadian. si korban ya. Kita mendukung si korban. Kita prihatin dengan kejadian tersebut, sangat disayangkan terjadi Iya. di Instansi besar lah. instansi besar yang memang harusnya bisa jadi yang ini Yang ya, biasanya membantu masyarakat untuk tidak melihat Dan atau membantu untuk memoralkan masyarakat. Iya. Dan instansi tersebut melihat sesuatu yang harusnya tidak dilihat gitu kan. Iya. instansi tersebut juga membantu kita untuk mengurangi esensi dari suatu karya. Wah, Karena harusnya karyanya bagus, jadi kita tidak bisa nikmati. Iya. terbatas ya. Iya. Paham gue paham dan udah kayak sampai situ aja deh. Repot nih ini tiba-tiba dijemput kita. Baru episode 1 berai ya Allah. Oke, tapi ini ya. Itu balik lagi kita ke topik pembicaraan kita. Yes. Jadi lebih ke bagaimana penanganannya sih. Oke. Karena itu tadi masyarakat tuh nggak tahu harus merespon seperti apa di saat orang datang. Gue tuh mengidap ini loh. Gue mental illness bla 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 bla. Benar. Coba kita dari kacamatanya Irfan untuk menangani situasi ini. Kan Irfan termasuknya seniman ya, seniman Iya, karena iya. musisi gitu. Jadi dari kacamata lu tuh lu pengen menangani kasus seperti ini gimana sih? By the way, gue nggak punya ini banyak sih ya apa Referensi. ya referensi untuk solusinya tuh gimana? Karena gue sendiri pun gue nggak tahu ya ini termasuk penyakit mental atau enggak ya. Oke. Karena gue pun mengalami Mm-mm. ini bukan maksud gue ini bukan sesuatu yang memalukan ya. Ini gue sempat konsultasi aja karena gue emang kerja juga di rumah sakit ya kan. Mm-mm. Gue konsultasi sama dokter. Konsultasinya sih emang nggak terlalu formal, cuman Ya ngobrol biasa. dia ngobrol biasa Iya. aja gitu kan. Santai. Dok, gue nanya kan, dok, gue tuh orangnya suka begini loh. Ntar gue jelasin. Gue suka begini loh. Oh, itu lu namanya obsessive compulsive disorder kata dia. Emang itu apa sih dok? Iya itu kayak lo punya sesuatu hal yang harus, kayaknya Iklan. ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini Susmini coklat. Oh, terus Gue anjir lu kayak Indosiar aja. Apa sih? Udah cerita aja. Jadi gue tuh punya keresahan. Gue kalau misalkan melakukan sesuatu tuh harus berulang-ulang. Gimana tuh? Contohnya kayak misalkan keran air. Gue padahal udah gue matiin bre. Tapi gue selalu ngecek lagi. Terus kompor. Udah gue matiin dan gue cek lagi. Semuanya pokoknya kayak gue buka dompet. Gue cek ini STNK gue lengkap, KTP gue lengkap, ini lengkap. Gue hitungin bro. Beneran. Gue gak tahu ini penyakit Dompet lu mental. cek terus tuh. Padahal duitnya gak nambah-nambah. Iya bener. Ada. Tadi obsesif kompulsif disorder. Iya kata dokternya itu. Dan OCD. ternyata emang gue baca-baca emang itu gue banget gitu kan. Kayak melakukan sesuatu berulang kali. Karena merasa gak nyaman kalau misalkan sesuatu itu terjadi lagi kan. Tapi yang lo rasain sadar apa enggak sih? Gue sadar banget. Dan gue Sadar bahkan kadang suka capek. Gue pengen nangis bro kadang-kadang. Kayak lo terganggu sendiri kan gitu. Iya lu kalau ngerasain kalau misalkan gue OTW lama. Itu yang gue alamin. Karena Sampai lu sekarang. make sure terus gitu ya. Gue make sure terus. Karena gue melakukan seperti itu karena gue punya
accident tersendiri. Apa tuh? Kayak misalkan keran air. Nah. Akhirnya gue nyalain sampai gue pulang lagi. Itu kan karena jadi gue kayak trauma gitu kan. Oke, jadi ada kaitan sama trauma. Itu Iya. gue tahu tuh kapan tuh. Apa? Itu inget gue Januari 2020 pas kejadian Bonang banjir. Kenapa itu gue nggak Gak tahu? karena itu banjirnya karena keran air rumah gue. Iya, seriusan lu. Wah, goblok. Seriusan lagi. Anjir. Oh, Ya jadi kagak lah. Oh iya. Mas serius? Kagak lah. Anjir. Gue dibegoin sama 2 orang tadi. Nah, solusinya sih buat orang-orang yang kena mental gitu, yang merasa Penanganan sih bro. Penanganan bukan ya? solusi. Iya. Penanganan. Saat lu kayak lu di approach sama orang temen lu, dia curhat sama lu, dia terbuka kalau dia tuh menghidap ini misalkan. Iya. Dan bagaimana lu meresponnya gitu? Gue Eh, jahilin. Gue jahilin. What? Si Pan udah tutup keran? Pan belum. Itu namanya menyesatin lu namanya. Ya, penanganannya menurut gue, ya pertama gue dengerin dong. Yang kedua, gue tanya dulu, dia butuh solusi apa enggak? Iya Ya kan? betul. Karena kan ada orang yang cuma mau cerita doang. Supaya Betul. Justru didengar kalau aja. misalkan dia dikasih solusi, dia malah merasa gue gak butuh anjir. Gak usah Gitu. guruin gue. Iya gak usah guruin gue. Betul, Gue tanya betul. dulu, lu butuh solusi gak? Kadang gue juga gue tanya dulu, gue mau cerita nih Pan, lu butuh solusi gak? Apa gue harus denger aja? Ya udah denger aja gitu kan. Man. Ya udah gitu. Itu penanganan yang paling tepat ya menurut gue ya. Bener-bener. Oke, bener banget, setuju banget. Jadi kan lo bisa menyesuaikan dengan apa yang dia mau gitu. Iya, Dengan betul disclaimer tadi lu mau Iya. dapat solusi apa cuma didengerin. Nah kalau Betul. misalkan gue mau solusi Pan, oh boleh. Gue mau pendapat lu Pan, Pendapat kira-kira lu gimana gitu ya. Ya gue pasti akan mengasih saran kayak ya lu ke tempat yang lebih baik, yang profesional, Yang lebih kayak sesuai. dokter, psikiater, psikolog, ya kan? Itu lebih baik. Tapi kalau misalkan lu nggak mau ke sana, ya gue harap nasihat gue ini, wejangan gue ini bisa baik untuk lo gitu loh. Bisa. Bermanfaat lah buat Betul. lo gitu. Ya, sesuai porsi lah ya. Iya, Iya, itu sih bukan masalah orang yang kena mental juga sih, kayak orang mau curhat galau juga. Betul. Lu butuh solusi nggak gitu? Karena gue nggak mau capek-capek, gue bilang solusi, ternyata dia nggak mau. Iya. gitu. Padahal dia cuma pengen didengar. Karena kan banyak bro yang gini bro, Gimana? kayak cewek-cewek nih cerita misalkan ke gue gitu kan, temen lah ya, jatuhnya temen ya bro. Semua dibilang. Iya, emang semua berawal dari teman, Bre. Emang semua Enggak, berawal dari teman maksud dulu. gue temen ya pacarannya sama temen gue gitu, misalkan Doni, ya kan, punya cewek, ceweknya cerita ke gue, ya kan, gue balas dia sama dia, gue pengen putus gitu, lu butuh solusi gak? Kan karena kenapa gue bilang begitu? Karena gue kecewa sama orang kayak gitu. Dia cerita dia mau putus hari ini, besoknya balikan. Begitu mulu gitu kan. Jadinya Oke. lu sia-sia gitu. Sia-sia kan. anjir. Iya. Sia-sia udah, makanya gue kayak belajar dari situ. Lu butuh solusi apa mau didengar aja gitu kan. Karena lu mau jadi bijak. Yakin lu pasti pernah jadi orang yang bijak di cerita cewek. Oh iya. Iya kan? Gue pernah. Biasanya baik lagi, tujuan lu apa? Lu emang mau nikung juga? Apa mau dengerin doang gitu? nah, apa lu mau jadi lebih baik dari laki lo gitu, cowok lo gitu. Kayak misalkan, aduh aku sih bingung sama cowok kamu. Masa iya sih nyanyain kamu yang berharga? Oh itu maksud Biasanya fuckboy aja. itu suara buaya gitu sekarang ya bro 2021. Anjir kayak gitu ya triknya gitu. Iya, betul. Selalu mencari celah gitu. Iya, gitu. Terus ya udah sih penanganan untuk orang-orang yang kena mental atau lagi mentalnya terganggu sih gue begitu aja. Lu butuh waktu ya gue temenin gitu kan. Ini sih sebenarnya lebih ke cowok ya, karena cewek menurut gue lebih penutup ya kali ya. Kacamatanya Irfan berarti ada orang yang bukan dari si penderita. Ya kan? Jadi Oke. ini buat teman-teman yang sadar atau tidak memiliki sindrom atau penyakit tersebut, mungkin ini cara yang tepat buat lo lakukan Iya. orang itu gitu loh. Jadi Betul. gak sembarangan. Iya betul. Iya. Gua setuju Saran sih. gue buat lo semua juga gitu deh, kalau mau dengerin cerita orang lu tanyain dia butuh solusi apa cuma mau didengerin aja. Karena itu juga bisa buang-buang waktu lu sih kalau misalkan lu ngasih solusi ternyata nggak dipakai. Ada salah satu quote cakep banget itu ya. Apa ya? Bentar, jadi itu jadi bukan buang-buang waktu lo gitu ya. Bentar. Iya. Dan ini satu quote juga nih. Apa? Dari Jamet di Madura itu. Kenapa? Ya, jadi badut. Oh iya bener. Ini masih relevan sama badut yang jokes badut gitu. Oke. Jadi ini suatu fenomena juga sih ya. Iya. Dimana kadang kita mencoba untuk mendengarkan Yes. orang-orang yang memang lagi ada masalah ya, atau mungkin masalah mental mereka gitu. Kita tuh terkesan yang menjadi pendengar tuh kayak ini ya, melayani banget gitu. Iya. Kayak Iya. seakan-akan kita menghibur dia, lama-kelamaan orang mempersepsikan nih orang kayak badut gitu. Iya betul. Selalu menghibur dan selalu ada gitu. Yes betul banget. Pada akhirnya di saat dia udah mulai sembuh, pulih, udah seneng lagi, lupa. Lupa. Dan lu udah mulai hapus makeup badut lu gitu setelah oke, waktuku sudah selesai untuk menghibur lu. Tapi gue gak setuju sebetulnya. Karena badut itu suatu profesi seni ya. Ah, Nah, iya. tapi nilai-nilainya jadi rusak. iya. Karena ya iya, ini oke. ada
situasi di mana ngedengerin cerita jadi badut atau mungkin kalau yang badut di pinggir jalan gitu kan. Oh, jangan-jangan nanti ada perkembangan zaman di mana nanti badut pesta yang ditempel di tiang, ayo badut buat dengerin curhat. Waduh. Itu tuh keren juga tuh, itu gebrakan baru. Gitu aja deh bisnis lo depan. Boleh. Dengerin orang mental illness gitu ya. Sekarang kita beralih ke kacamata Dandi. Kalau gue ya, sebagai orang yang social life nih, lu kan demen social life. Yes. Gue sih, gue juga berdasarkan pengalaman juga. Memang orang-orang terdekat gue atau teman kampus gue sih sejujurnya gitu. Dia tuh mengalami bener-bener mengalami ya, bukan sekedar punya masalah. Yaitu tadi trauma terhadap suatu kejadian, di mana dia itu tadinya dibully. Dibully di kampusnya misalnya, dituduh jadi tuduh jadi maling lah ya. Padahal enggak gitu. Cuma banyak yang ini loh, banyak yang mempres dia dan gak ada yang percaya. Akhirnya dia tuh di situ image-nya malah jadi kayak gitu, dan akhirnya melekat di ingatan dia dan jadi trauma. Saat dia ingat momen tersebut, dia tuh reaksinya biasanya gemetar, nangis, sampai tremor. Dan that's the first time gue ngeliat orang yang benar-benar ngerasain itu dan reaksinya kayak gitu. Dan lu tuh kayak cuma bingung, lu kayak terdiam. Anjir, gue harus apa ya? Lu nggak mungkin ngasih kata-kata semangat. Nggak bisa. Lu ngasih kamu bisa, kamu pasti bisa baik aja, semua akan baik-baik saja. Mau satu dunia ngomong semangat juga kalau dia mah aku milih tidur. Ya, terima. Iya bener. Anjir bener, kayak lu bingung. Gue merasakan sih, mungkin orang-orang di luar sana yang kaget tiba-tiba mungkin orang terdekat yang reveal apa yang mereka rasakan dan ternyata itu mental illness. Itu benar-benar bingung, bro. Kayak apa yang lo lakuin untuk dia tuh bisa aja jadi salah gitu. Jadi pada akhirnya kita berikan waktu di saat misalkan kondisinya lagi up banget sedihnya. Benar-benar lagi gak kondusif untuk diajak ngobrol. Biarin aja sendiri dulu untuk dia bisa nenangin diri. Sampai pada akhirnya dia udah mulai reda, udah gak tremor atau nangis segala macam. Biasanya gue coba ajak ngobrol. Gue ajak ngobrol ya paling masih yang ringan-ringan aja. Gimana? Udah lebih baik belum? Kalau udah lebih baik, lo tawarin produk. Anjir, asuransi ternyata. MLM anjir tiba-tiba. Ya kan, daripada lo begini lagi. Makanya kan, nih. Asuransi, Manulife. Dipromoin. Ini nih yang bikin orang mental illness banyak nih. Lagi mental illness malah jadi prospek aja sih. Itu kena mental lagi. Makin kena mental lagi aja. Kita gue kasih tahu. Hidup gue gini amat lagi sedih malah jadi pertama begitu. Iya, kadang kita tuh nggak bisa memaksa dia untuk saat itu detik itu cerita sama kita. Dan detik itu juga dia butuh kita belum tentu. Gue percaya sih, bro. Tahu kan lo? Percaya. Treatment dia tuh bagus, bro. Treatment dong. Ya pijit sama gue. Lo percaya, bro? Percaya banget. Karena dari hasilnya bagus. Ya kan, yang ngomong juga bagus. Iya. Apa nih? Bye-bye lu ngomong. Treatmentnya bagus, bro. Gue resign nih. Dari reviewnya bagus. Bagus banget. Bang, gue udah liat testimoninya. Apa bagus ya? Bagus banget. Tapi di bintang 5 kan? Bintang 5, bro. Ada yang ngasih produk bagus, pelayanan bagus, tapi saya kasih bintang 1 karena saya jahat. Anjing, gue nemu itu. Gue nemu di marketplace bener-bener. Bangsat ya orang. Dia gak tahu dampaknya ngasih bintang 1. Anjing. Buat lo yang ngasih bintang 1 ke driver online gitu kan, jahat, bro. Gila. Niatnya bercanda sih emang. Cuma gak bisa, men. Itu berimbas sama karirnya dia ke bisa kena mental driver online-nya juga lo. Itu berimbas sama karirnya ke depannya, men. Gue gak heran orang sekarang banyak yang mental illness pada bangke orang-orang gitu cuy. Gak ada yang support. Citizen itu atau netizen itu jingan. Iya. Gue tahu tuh cewek-cewek lagi PMS hari pertama tuh gue. Nggak, aku iseng aja. Wah anjir, nyari masalah aja aku tuh. Aku gak bisa di hubungan yang aman-aman aja. Capek ribut mulu ngomong. Cowoknya kena mental anjing. Apa aja di berantem gitu kayak, kok kamu motornya di standar miring sih, kenapa gak standar 2 aja? Kamu gak sayang sama aku? Aduh. Makin gak jelas itu aja. Makin gak jelas. Back to the topic. Iya. Lo penanganan lo gimana, bro? Kalau misalkan sama dia mah pakai treatment fisik. Tuh, tapi bener. Sedikitnya bener ya. Karena gue pribadi sebenarnya gue percaya sama the power of love. Dia tuh ini, bro. Treatment itu gokil. Dia tuh kalau misalkan nge-treatment orang yang lagi mental illness begitu. Nih, kita kan gitu. Kenapa? Iya kan? Ini tuh beda, bro. Aduh,
Udah kamu sabar. Tali apa ya? Ini tali apa ya? Beda bro, beda. Itu tali kasih. Dia dengan sentuhan gitu. Sentuhan. Makanya gue bilang tuh dia pakai secara fisik gitu. Gue percaya the power of love. Gue percaya kekuatan cinta gitu. Iya. Kalau misalkan orang itu lagi butuh support, orang itu lagi butuh dukungan atau butuh ketenangan, gue percaya dengan kekuatan cinta gitu ya. Dalam artian gue nggak bisa cuma ngasih lo ucapan verbal semangat. Iya. Gitu. Lo harus dari hati ya bro. Iya, gue dari hati karena bro sabar ya. Ya sabar. Gua gak pakai BH kan? Dari gini ke belakang. Dicopot. Lu bisa bro, pro banget lu bro ya? Gila pro banget. Dari luar lo anjing. Nonton nangis. Ini namanya metode one hand. Oke, dengan cinta ya bro. Nah, the power of love. Lu harus melayaninya dengan cinta lu. Tapi bukan cinta yang sembarangan cinta gitu. Iya, cinta itu banyak. Cintanya lu bisa di cinta itu kan bukan berarti lu kayak apa sih lo pacar lo gitu kan. Enggak. Buat pacarnya Doni nih hati-hati. Jauhin Doni dari cewek-cewek yang mental illness. Bukan curhat doang nanti lebih. Perselingkuhan berbasis curhat. Yeah. Perselingkuhan berbasis konsultasi. Ya, harusnya gue tuh gitu kagak usah ngeluarin statement gue dibully. Gak apa-apa dan emang itu gunanya lu. Nah, ada lagi gak bro? Tapi gue percaya kayak ketika orang dikasih orang cici lalang. Lo alang. Mulut gue aja tipe goblok. Bangke jadi orang pik. Orang pik. Goblok lu. Iya maksudnya ya gitu kalau main ke pik itu pada iya gitu. Kan ada ini itu aksen orang pik gitu. Tahun. Kan ada aksen orang Jaksel, ada orang pik. Rasis. Ya, terus dipak. Gue percaya namanya ketika dikasih rasa perhatian lebih. Perhatian lebih dalam arti bukan kayak niat begitu ya. Kita gue garis bawain lagi, gue nggak pernah anjir kayak gitu. Percaya dulu bre, percaya dulu bre. Padahal listener lu udah denger episode sebelumnya. Terbongkar. Biasa. Gue suka banget kayak misalkan ketika gue lagi sedih, gue lagi tuh kayak misalkan abang gue ngerangkul gue atau peluk gue, sabar ya bro, itu segala macam. Itu gue merasa kayak damn, gue dapat kekuatan yang lebih besar lagi gitu loh. Karena ada orang yang percaya sama gue. Karena ada lingkungan yang bisa menyemangati gue gitu. Bukan cuma sebatas, ya semangat. Ya, gue gak butuh. Ninja Warrior lu. Lu kayak itu gak sih kalau sebelum Benteng Takeshi mulai, ya itu doakan aku gitu. Jadi Ninja Warrior Benteng Takeshi. Gue gak butuh. Gitu. Kayak di luar negeri juga kan kayak ketika berpisah atau say goodbye segala macam kan ya peluk. Itu the power of love. Dan bukan cuma di sini jatuh lu cabul. Iya, tapi hati-hati loh, di Indonesia tuh gak semua bisa menerima hal itu. Tapi sekarang udah mulai ada orang-orang open minded. Bukan berarti gue menghalalkan hal ini ya. Maksudnya gue tuh kadang ada orang yang butuh pelukan di saat mereka tuh benar-benar lagi down dan di fase terendah gitu. Kadang malah gak perlu sama sekali didengerin, cuma pengen peluk aja gitu. Banyak kok yang dia merasa lebih baik. Yang minta banyak kok di Twitter tuh. Oh gitu ya? Iya. Wah gokil. Tapi ada charge. Berbasis BO. Bangke di micet itu mau Twitter itu. Twitter juga ada, belum suka ada notifikasinya. Yang mana notifikasinya gitu ya? Gue gak tahu. Di Facebook ada pak. Aduh butuh teman banget nih chat ya. Iya ada gitu. Itu anjing VCS itu video call syariah. Iya. Mungkin dari gue itu aja. Percaya sama kekuatan cinta karena cinta itu ada. Oke, betul. Tapi emang iya sih kalau udah pakai cinta udah pakai hati kan. Iya betul. Dan kalau udah pakai hati berarti ketulusannya kerasa. Jadi treatmentnya tuh bener-bener nyampe gitu. Bedain cinta sama orang yang lo kasihi sama cinta sama orang yang lo bener-bener pengen hidup bersama. Bedain cinta sama itu beda. Itu bukan cinta, itu hasrat. Karena kan kalau lu cinta kadang tuh emang susah sih. Kadang ada orang bilang seks itu susah dipisahkan dari cinta. Karena biasanya Don itu curhatnya sambil mijit. Udah gak apa-apa. Tangan hilang. Lu tanganku mana ya? Anjir. Lu pernah bilang lu curhatnya sambil mijit lo. Iya. Mampus lu. Gue kan gak gue cut yang ini. Gue gak pernah bohong gitu. Gue gak pernah bohong. Anjing. Masuk ke gue kan waktu itu. Iya. Di blok WhatsApp ya bang. Tapi bener loh. Tadi kan kita udah kasih tahu cara-cara penanganan nih, secara dasar ya. Kita nggak tahu ini bener tepat atau enggak. Tapi setidaknya kita mencoba untuk menyesuaikan sama si penderita atau yang memang lagi pengen cerita sama kita gitu. Artinya di saat kita melakukan atau mencoba membantu pertolongan pertama, setidaknya itu tepat.
Iya. Atau ya sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Misalnya di satu kejadian gue pernah di kantor. Yes. Temen gue nih. gue lagi di pantry. Gue nyari-nyari kan. Ini orang mana lagi si Irfan nih kan. Gue masuk lah ke pantry kan. Si anjir lagi nangis dong. Nah apa lu netes. Bener-bener nangis. Lu kayak. Baru pertama kali gue lihat Irfan nangis bener-bener netes gitu. Gara-gara apa men? Perihal apa men? Ya perihal apa ya hubungan cinta. Ya perihal percintaan dia dengan. Ambil poinnya bukan masalah cintanya tapi apa ya kayak pengorbanan lu kok kayak nggak dihargain gitu. Iya sih lebih ke ini aja kayak perlakuan lu nggak tepat ke gue gitu. Ya ada suatu permasalahan yang memang pada akhirnya yang dikorbankan adalah perasaan lu kan. Iya. Itu sehingga lu ngerasa ya itu tadi sakit hati atau sebagainya gitu. Iya. Dan gue pernah bilang juga ketika laki-laki udah nangis percaya deh itu berat banget berarti. Sembarangan. Cowok itu nggak gampang nangis. Betul. Tapi cowok itu gampang sange. Gila udah naikin ajar. Bangke nih orang. Spesialis ngejatoin orang. Jangan bercanda negara aja. Ada yang butuh jasa ngejatoin orang. Gue suka kecewa kalau dengerin quotes yang mutiara banget temen. Doni ini tipikal ini cuy. Manusia-manusia yang tidak perlu diharapkan. Iya. Kan ada orang jangan berharap sama manusia. Ini orangnya. Ini si anjing ini. Jangan berharap sama manusia. Kita ganti jangan berharap sama Doni. Nah bangke. Ekspektasi lu terpatahkan. Bener-bener patah. Parah kasihan anjir orang-orang. Tapi pada akhirnya gini loh, orang-orang yang memang mengalami mental illness atau punya masalah, gak semuanya terbuka. Makanya banyak yang bunuh diri. Yes. Tapi jujur ya, bunuh diri ini tuh bukan sekedar kadang cuma kata-kata yang mereka sadari, kadang mereka gak sadari kalau mereka tuh pengen bunuh diri. Iya. Terlintas aja gitu gak sih? Iya, termasuk itu tadi, ada orang memang di saat dia benar-benar udah frustasi banget, di pikiran dia, di kepala dia ada suara dia untuk bunuh diri. Menyakiti diri sendiri juga ada. Iya, menyakiti diri sendiri atau bunuh diri itu udah pokoknya itu tuh nggak bisa dikontrol kadang. Karena kita coba untuk kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Itu nggak bagus tau. Bunuh diri is not a problem solving gitu. Cuma di saat seperti itu mereka nggak bisa dengerin atau terima pendapat. Itu dari ada dorongan goib juga nggak sih dari itu? Kalau ngomong dorongan goib, gue nggak yakin ya. Jadi balik lagi sih ke. Karena bisa aja kalau hatinya lagi kosong gitu kan. Di Indonesia jadi. Kan sangat sakral sekali. Iya sih, paling kan lu kalau curhatnya sama orang tua gitu, aduh mah aku mental illness nih, aku di bla 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 disorder gitu. Tapi maksud juga anjir orang tua yang begitu tuh. Anaknya udah open mind tapi ibunya kayak orang tuanya kayak yaelah gitu doang. Itu ibu gue banget tuh. Bener-bener. Itu ada ibu gue banget tuh. Konser orang tua gue banget, gue kan orangnya open mind banget gini. Kayak gini kan ngobrol sama lu, gue bisa deep talk kan. Gue toleransi lah. Kadang gue mau deep talk sama orang tua gue kayak yaelah lu masuk angin tuh. Apa aja masuk angin. Gue bayangin ke psikolog gitu dikasih masuk apa tolak angin gitu. Biar pinter bukan biar. Psikiater sama psikolog tuh merasa tersaingi dengan ibu-ibu rumah tangga yang konservatif. Gue mau sakit apa, gue mau cerita apa juga bilang, oh itu mah kamu masuk angin. Kadang memang itu secara kacamata mereka aja kali ya. Kadang ada juga yang memang kayak coba deh kamu diruqyah. Waduh. Ya. Coba deh kamu ke ustadz sini deh. Iya. Besok ikut sama mama. Iya benar. Terus dikasih air doa. Ini buat syarat aja. Minta mah sama Allah tetap. Sholat mah tetap dijaga ya. Memang benar Bapak. Ya sholat mah sama Tuhan gitu ya Pak ya. Minum aja biar nggak haus gitu kan. Iya. Tapi ya, ada ininya sih, ada efek lah. Secara tidak langsung di saat itu air didoain katanya kan air itu tuh kayak hidup dan kayak kristal gitu, dan itu kan memberikan suatu efek yang gue gak tahu efeknya secara langsung gimana. Belum pernah sih. Gue udah pernah sih. Dan, termasuk ya memang keluarga gue tuh suka bukan konsultasi ya, lebih ke silaturahmi, ngobrol, sharing. Tetap sih penyampaian dari ustadz itu masih make sense dan logika gitu. Yes. Bukan yang kamu karena dikerjain ini, enggak. Ya. Jadi bukan dukun, tapi memang kita hanya berguru sama orang yang memang mungkin bisa memberikan suatu masukan. Yes. Berarti kayak lu curhat aja. Iya, lu ke psikolog yang berbasis Islami mungkin ya gitu, yang memang lu pengen dapet solusi di balik dunia dan juga solusi untuk masalah akhir. Ya, gitu tapi itu nggak berlaku. Ya menurut buat orang yang wah si kampret. Ya menurut gue Gramet. Orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Orangnya Wikipedia banget. Iya. Aduh, mental illness nih. Menurut gue. Ya, itu orang-orang yang buat The Power of Zen ya, nggak make sense. Gitu. Iya, pastilah gitu. Ya. Menurut gue podcast kali ini inspiratif ya, menurut gue ya. Iya. Ada selipan inspiratif lah yang bisa mengobati buat teman-teman kita yang lagi
mental lagi kena. Soalnya mental banyak sih ya, dari cinta, pekerjaan, Betul. keluarga, masalah pribadi. masalah pribadi. Remaja Bro. begitu. Lu dimaki-maki sama Atasan. manajer lu, atasan lu juga kena mental lu. Kena mental. Iya kan? Atau lu tiba-tiba dibilang bokeh lu sama pacar lu. Kena mental. Kena mental, Cok. Parah. Tapi itu menurut gua lo terima aja, karena itu accident yang bisa bikin lo jadi dewasa nantinya. Harus jadi motivasi. Karena lo harus berpikir kritis. Gimana caranya tuh Solve. Cari solusinya. Iya, solusinya gimana? Caranya biar omongan mereka tuh nggak bener gitu. Betul. Karena setiap masalah itu ada solusinya, men. Iya. Makanya gue sering kalau misalkan lagi nggak ada solusi, gue ke pegadaian. Itu selalu tim Mengatasi masalah. Tanpa solusi. sekali. Kan gue gak perlu lu berharap sama Doni gitu. Awal nih keren ya kan. Kayak ibaratnya rumah depannya bagus, dalamnya berantakan gitu. Doni. Ya. Ya udahlah, mungkin begitu aja sih podcast Begitu kita aja. kali ini. Pesan-pesan dari gue sih yang pasti buat orang-orang yang mengalami hal Oh seperti iya, ini. quotes terakhir lo dong. Ingat lu tuh gak sendiri. Jangan Iya. merasa diri lu sendiri di dunia ini. Betul. Jangan merasa lu gak butuh seseorang. Kadang kita butuh seseorang karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita butuh masukan dari orang-orang, input dari orang-orang, bahkan pendengar, hanya pendengar saja. Jadi di saat lu mengalami hal seperti itu, terbukalah yang memang sama orang yang menurut lo bisa lu percaya dalam menangani keluhan dan masalah lu gitu. Jadi diusahakan jangan membuat diri lo punya waktu hanya sendiri saja di kamar, karena itu akan berdampak buat diri lo sendiri, malah makin memburuk terkadang. Takutnya Sakit ya. Jauhi lotion di rumah, di kamar lo kayak. Takutnya anjir lotion enak nih, lembut gitu kan. Terus lo. Irfan, gue terakhir. Susu. Semua akan kena mental sih pada waktunya. Jadi jangan sampai lo sumbu pendek lah untuk menangani ini semua. Karena ada yang lebih parah dari lo. Jangan sampai lo putus asa sampai situ aja. Betul. Buat lo yang masih sekolah tapi udah kena mental, belum pernah lo dipukul realita. Ditampar-tamparin realita. Wah, parah sih, parah banget lo. Kerjaan atau diskusi lo sama orang tua itu pasti beda. Betul. Ya kan, sama camer lo tuh beda itu. Ini gue dari segi yang umum lah ya. Ini Irfan ngomong gini karena dia udah umur hampir 39 tahun ya Pak. Wah, dia anjing. Omongannya udah tua banget anjir kayak. Iya, maksud gue Iya benar, tapi dia Iya, udah bener. sempat mengalami ya. mengalami, karena Iya. kita mengalami semua lah. Dan kita berduduk bertiga ini kita mengalami. Jadi Iya. menurut gue lo jangan sampai lo gak kena mental bro, karena itu penting. Penting banget buat lo bisa berpikir kritis untuk menjadi lo dewasa nantinya. Oke? Iya. Betul. Dan dia doang yang belum kena mental nih. Kenapa emang ya? Belum ketemu mertua. Enggak, karena emang gak punya mental deh. Dia belum kena mertua, dia belum kenal. Oh iya. Iya. Men, Satu-satunya mental yang dia punya apa bro? Cacat mental. amit-amit. Itu nanti sensor aja bro. Anjir lo yang ngomong gue yang susah. Tahi banget nyampe. Lanjut. Lu dong udah. Oke. Udah gitu aja. Ini biasanya the best nih. The best. Tapi Signature gue kita setuju nih. ya. Gue setuju ketika lu punya masalah jangan pernah dipendam sendiri, bener, karena kita basicnya manusia sosial, karena semua masalah itu pasti ada solusinya. Jadi ada yang bisa kita selesaikan secara diri sendiri atau sendiri, ada juga yang harus sama orang lain, bener. Dan ketika Irfan bilang semua bakal kena mental pada waktunya, bener, pasti Harus. akan ada, pasti bakal ada. Hidup gak selalu baik-baik aja. Betul. Negara lagi susah. Lu bukan Avatar bro. Bener. Ghosting. Iya. Terus Dan kesimpulannya adalah buat teman-teman yang kena mental atau yang punya penyakit mental illness, illness, ya. tetap semangat gitu ya. Jangan pernah untuk putus asa atau berpikiran pendek, Yes. bener. Dan buat teman-teman nih yang punya temennya atau ada circle di pertemanan lu yang orang ini punya kebutuhan khusus seperti ini, jangan dibully, jangan dihujat, jangan pernah diremehkan karena ini serius ya. Ya, it's a Gak big jarang things. juga orang yang Yes. bunuh diri gara-gara gini gitu loh. Dan gak jarang juga Gak orang dikit ya. iya, dan gak jarang juga orang kayak gini tuh jadi kasar dengan orang lain atau bahkan bisa ke keluarganya nih. Yes. Keluarganya nggak salah apa-apa jadi dia Mempengaruhi kena perilaku. gitu. Iya. Karena ini suatu case yang kita harusnya anggap serius ya. Yes. Dan buat teman-teman atau netizen di luar sana suruh masuk Itu selamat. ya kan. Tolong komentar yang baik kalau misalkan di sosial media. Kalau Nah. memang lu nggak bisa jaga mulut lu, jaga tangan lu buat tidak ngetik yang jahat. Iya, mantap sekali. Gila. Dan Nggak kalau salah gue. misalkan lu ya kan masih menemukan suatu masalah yang berat, ingat kata gue,
Pegadaian. Gue bilang jangan berharap sama Doni. Jangan berharap sama Doni Iya. sebagai manusia bangke. Iya. Itu dia, thank you banget guys. Oke. Ini kita sharing-sharing aja ya, bukan menasehati. Bukan menasehati, itu mengajari. Ya ini baik lagi ke persepsi masing-masing. Yang kalau emang punya pendapat lain boleh banget di kolom komentar kita saling sharing. Mungkin kita bisa bahas lagi ke yang lebih dalam. Betul. Mungkin kita akan mengundang narasumber yang lebih berkompeten dalam hal seperti ini. Why not? Jangan ngundang gue ya. Kayaknya sih gue udah Kan kayak gue di sini. Bukan. Kan gue iya. The next episode podcast kita bakal undang. ya untuk next episode berikutnya. Insya Karena Allah sayang banget kita udah menampilkan visual seperti ini. Iya. Kalau kita gak ngundang-undang tuh kayaknya ya. saatnya panjat sosial. Dan gue yakin pasti ada episode tanpa gue. Waduh. Ada kok nanti. Orang kita jangan kan episode kita aja udah bikin grup yang gak ada lunya. Berdua doang tapi Pokoknya kalau lu mangkir udah ya. Siap-siap visual gak ada lo nya bro. kita ngomongin di belakang. Oke, gue kesel. Mereka bikin grup berdua. Ngapain? Ngapain? Gaprian aja. Enggak bego aja, bercanda. Pokoknya di next podcast episode podcast kita bakal ngundang adalah beberapa Narasumber yang memang narasumber lah, kita nggak bilang ini artis atau apa. enggak, bukan guest star sih. Bukan guest star, ini Narasumber yang berkaitan aja. dengan topiknya. Karena Gitu, pasti Bos. bosan kan kita bertiga. Iya, muka-muka kita lagi kan. Iya. Walaupun emang ngangenin sih. Oke, kita juga mau terima kasih juga sama Oh, iya. venue yang sudah support kita. Betul. Podcast Items Malam Satu, yaitu Coffee. Items Coffee. Jangan lupa datang, Betul. mampir. Karena tempatnya cozy banget ya. Tempatnya cozy, artsy, estetik, ya oke lah buat foto-foto Iya. atau buat bawa gebetan untuk ya pepet-pepet dikit. Lu tau gak sih komentar gue tentang tempat ini apa? Apa? Gue nyaman, Pak. Ya, Man. Asli. Kayak lu tidur sini nanti ya. Enggak, dalam arti gue sering ke coffee shop gitu ya. Dan Oke. gue merasa kayak gak comfort, entah karena situasinya yang terlalu Ramah. Karena ini bro, baristanya juga humble, baristanya Friendly. friendly gitu. Friendly kan. sih anjir. Gue kayak gak pernah nemuin barista yang kayak gini di dunia ini. Nanti ke rekening BCA ya bro. Pak, ayo. Ngelik namanya ngelik. Ngelik komersil. Terus Ya udah. ya udah gitu. Ngapain lagi? Jadi thank you juga nih yang udah support kita snack yang Snack untuk menemani dari kita dapur Ningrum. ngobrol santai Iya. dari dapur Ningrum. Ningrum. Dapur Ningrum, Asli gue udah nyobain juga enak. Kopi Items Coffee, Dar. bang, Jadi apa? chill. Best Chill. combination. Oke, yang pasti buat listener semua stay tune di podcast Malam Satu Suntuk. Kita akan bertemu di episode berikutnya, di video berikutnya juga. Jadi Yes. jangan lupa dukung selalu melalui supportnya itu like, subscribe dan Komen. and share. Juga. Share Dan juga. jangan lupa Follow Instagram. sekarang ini podcast Malam Satu Suntuk sudah bisa didengarkan juga di YouTube dan juga di Spotify, Yes. ya kan? Dan Spotify jangan masih Google ya. Podcast. Nah, kalau gue sebutin panjang nih. Banyak. Sebutin jangan. Semuanya sih ada. Di SNSX juga ada. Wah. Enggak. Tapi aktornya Doni doang ya. Talentnya Doni doang, sorry. Gila tuh konten kita nyasar di SNSX aneh sih asli. Lu Oke. mau masuk ya ini viral. Oke, mungkin itu aja dari kita. Gue Dandi. Gue Irfan, Gue Doni. Stay tune on podcast Malam Satu Suntuk. Bye. Madman Society, bye.